Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hutamin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mutaromin jamaah kasifatu saja. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini insya Allah habis lebaran dimulai lagi libur sehari. Ini babnya tentang faslun fil husli. Di halamannya tepatnya ini pertanyaannya Pak Ustadz Hendra, jawabnya ntar ya. Tapi itu sebetulnya banyak banget itu. Kalau satu episode itu masih tak hitung kurang itu. Iya. Tapi ini sedikit, ini kasih patu saja halaman 24 faslun fil husli. Ini ada masukan dari kitab, kasih patu saja dikit. Faslun fil husli, furudul husli. 24 itu rada tengah. Lurus garis pinggir itu. Udah ketemu. Kalau di saya mah enggak bahas terus. Kalau lebaran haji itunya lebaran haji enggak, wong itu kan ngaji itu yang udah pada paham semua. Kalau ada yang kurang bisa tanyakan gitu aja. Udah ketemu semua udah? Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ayhada faslun fil husli, menerangkan di dalam husl, mandi. Ini orang yang mandi itu kalau ditanya, saya nanya hampir puluhan orang itu hampir mandinya itu salah. Karena mandi belum basah semua sudah pakai sabun, sudah pakai sampo, sudah itu terus gebyur lagi. Lah kalau itu sabunnya campur segala macam yang tadi pertama belum merata, niatnya di mana? Itu umpama niat yang pertama belum selesai, ditambah kedua, airnya kan jadi campur dengan air sabun. Wah, itu gagal semua itu. Mestinya kalau mau mandi ya ntar dilihatin di sini aja dulu dah. Jadi kadang-kadang niat mandi nawaitu huslal akbari misalkan langsung kayak gini, itu ya juga nggak sah juga. Makanya aduh, ini ternyata kajian kayak gini kelihatannya sepele kok repot bener. Ditanya itu rata-rata gagal di prosedur. Kalau mandinya benar pasti basah ta. Gagal prosedur. Furudul husli ini diingat-ingat itu. Beberapa fardunya mandi ay arkanuhu, rukun-rukunnya husl wajiban kanal huslu au manduban. Baik mandinya wajib atau mandi sunnah. Isnani iku ono loro, ada dua macam. Cuman dua. Al-awalu yang pertama dari kedua tadi aniyatu, niat. Nah, ini masalahnya niat itu kadang-kadang naruhnya di mana gitu. Contoh kaan yanwiya koyo yento niat sebagaimana niat siapa al-junub orang junub rob al-janabati, niat rob al-janabati nawaitu husla li rob il janabati, monggo. Nawaitu rob al-janabati, nawaitu huslanya harus ikut ya. Saya niat mandi janabah atau haid atau nifas atau apa saja, yang penting mah nawaitu rob al hadasil akbari boleh, banyaklah itu semua. Kadang-kadang ketika kita guyur nggak inget di hati, yang nggak bikin gagalnya di situ. Makanya ada yang ngaji di YouTube tenarnya naudzubillah, itu katanya niat itu kalau Allahu Akbar sampai mulutnya kelumit nginget itu salah total itu. Jadi yang namanya niat itu adanya di hati. Di hati itu nggak bisa pakai mulut, nggak bisa pakai lidah, nggak bisa pakai bibir. Jadi pertama niat itu prakteknya begini. Bapak tulis dulu nawaitul husla li robil janabati, misalkan Bapak tulis, apalin. Setelah tulis apalin, kalau Bapak mandi sambil guyur air begini, yakin itu copy paste. Tapi kalau dengar doang, no.
Kalau sekedar lihat enggak. Tapi kalau ditulis, dibaca, dihafalin, yakin kalau niat misalkan usolli fardhul maghribi, kalau sudah pernah baca, sudah pernah nulis, diingat-ingat, Allahu Akbar itu tulisan itu seolah-olah sudah di sini, Pak. Los kalau nggak percaya silakan. Itu caranya begitu. Loh, kalau bagaimana saya kok sulit melapatkan niat? Niat itu nggak dilapatkan. Dilapatkan itu madhab Syafi'i disunahkan untuk memancing supaya hatinya itu tergerak untuk melapatkannya kayak gitu. Tapi kalau latihannya itu memang cuman latihan denger doang, itu kayaknya nggak bisa kopas. Makanya Bapak tulis dulu di kertas, hafalin. Setelah hafal, kalau Bapak Allahu Akbar yakin tulisan itu terngiang-ngiang, Pak. Yakin itu. Contoh, ting 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 ting. Wah, bakso itu kayak gitu doang, Pak. Gampang. Karena sudah pernah lihat bakso. Tapi giliran ada suara yang aneh-aneh kan nggak tahu apa itu. Nanya dulu, belum masuk hati, Pak. Kayak gitu. Dipraktekinnya begitu. Caranya tulis dulu. Setelah tulis, masalah niat ini, Bapak tulis saja. Niat sholat, niat puasa, niat apa, kayak gitu aja. Kalau puasa mah gampang. Soalnya kan panjang kan? Iya. Kalau mandi, panjang. Cuman yang pertamanya nggak dihitung. Makanya niat mandi itu terus nyambung aja boleh. Tapi kan yang sebelum sahnya niat itu nggak terhitung gitu doang. Lah kalau sholat, nggak bisa. Batal. Wudu juga nggak bisa kan. Jadi kalau niat, auyanwiya atau niat siapa kulun macam-macam saben swiji-wiji seluruhnya siapa saja mau niat ada al-husli. Niat ada al-husli boleh, au fardahu boleh, au wajibahu boleh. Boleh semua, niat itu banyak sekali. Cuman yang sampai geser ke hati, yang sampai benar-benar di hati itu kadang-kadang untuk menaruhnya di hati itu yang sulit. Saya gambarkan itu sampai orang ngaji ke sama, gimana cara niat? Ngajarinya kayak gitu. Kalau misalkan Allahu Akbar, kamu kelumit-kelumit nginget yang tadi itu, yo salah. Itu jelas salah, namanya bukan di hati, itu di mulut. Lah terus bagaimana? Yo kayak tadi itu, saya gambarkan bolak-balik, ibaratnya kita ketemu harimau, gampangnya begitu Pak. Kita ketemu harimau itu karena takut mau lari itu, jangan nawetu, saya niat, mau lari, ayah roba, minal asadi dari harimau, nggak apa lagi. Ya keburu pantatnya habis. Kalau hek, yo langsung Jakarta Pekalongan, ya udah seolah-olah Cirebon masuk karena sudah pernah ngelihat, oh Cirebon itu ya ada ononya rumah makannya sebelah sononya, oh, ada tolnya, kayak gitu Pak. Jadi hati itu lebih cepat dari beri bayangannya. Jangan Allah balik lagi Allah, bikin ruwet itu Pak, bikin ruwet tetangganya, kata sepak saya mendengerin kalau kayak gitu, bikin ruwet saya sholat belum nggak khusyuk ditambah diganggu, sepak aja udah. Udah sini nggak khusyuknya susah diganggu, Allah Akbar. Kirain imamnya Allah Akbar, giliran kita rukuk, ternyata imam masih berdiri sholat siang, ganggu itu. Orang apa namanya? Was. Ganggu benar. Kita sholat di pojokan lagi, perasaan lagi khusyuk aja baca kayak gini, Allah Akbar, sana Allah Akbar balik. Ternyata kita ngikut rukuk, imamnya masih berdiri. Ternyata orang pojok sono yang geger, Allah Akbar. Lah itu kan bikin penyakit kayak gitu ya, bikin ruwet lah sama tetangga. Kalau orang yang marahan diajarin itu, diajak berantem itu kayak gitu. Atau rumit ganggu. Itu niatnya kayak gitu Pak. Lah niat itu adanya di mana? Sudah diterangkan di awal, niat itu wa maluhu fil qalb. Niat itu apa? Qasdu syai'in muktaronan bipilihi, mengejar sesuatu, melakukan sesuatu yang serta-merta dibarengkan dengan pekerjaannya. Kalau saya besok, kalau sudah ada duit, saya mau berangkat haji, namanya azam. Cita-cita. Kayak gitu. Kalau niat itu ya ihramnya itu. Niat itu di ihram. Ihramnya kan kayak gitu niat. Kalau di sholat di Allah Akbarnya, kalau wudu di muka. Kalau Bapak istilahnya mau mandi,
boleh di kaki, boleh di tangan, boleh di sikut, boleh di kepala, boleh di muka. Karena anggota tubuh itu yang mau mandiin satu. Kayak gitu kan? Satu. Yang penting ketika ngambil air, yang utamanya memang digerucuk dari atas. Loh, kalau airnya itu pakai shower, ya tinggal, wah, nggak sebanyak-banyaknya, enak itu. Yang kena mana? Iya kan? Enak. Cuman air sampai merata ini, jangan dikasih sabun, jangan dikasih sampo, jangan apa, yang penting basah selesai. Baru mau pakai wangi-wangi segala macam, udah di luar mandi bedek. Sudah bebas. Kalau memang mau kayak gitu, pakai sabun dulu segala macam, ya harus bersih dulu, jangan campur, baru mandi, kan repot. Mendingan yang pertama basahin merata, baru mandi pakai wangi-wangi kayak gitu, lebih aman. Loh, kalau itu nggak biasa kayak gitu, ya monggo aja, gimana enaknya. Tapi jangan sampai yang namanya mandi campur airnya jadi air apa namanya? Bukan mustamal, air yang mukholid dengan apa namanya, air mawar, air sabun, namanya air mukholid. Lah, air mukholid itu suci tapi tidak mensuci. Kan air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, itu kan. Lah, kalau suci mensucikan itu jelas air mutlak, air sumur, air bor, air kali segala macam, air lautan. Lah, kalau air kopi suci tapi tidak mensucikan. Air kena sabun, air kelapa itu kan sudah beda gitu. Diminum boleh, dibuat nyuci boleh, nyuci yang bukan najis ya. Tapi tidak boleh untuk menghilangkan hadas atau najis. Mendingan begitu mandinya, jangan mandi asal, aduh repot. Bedanya ngaji apa enggak kayak gitu, ada yang ngingetin. Kadang-kadang kita mandi enak aja, tapi salah, repot ah. Di sini aurab al-hadasi fakot boleh, nawaitu husla rob al-hadasi boleh. Hanya itu, awit toharota boleh, anhu dari hadas boleh. Awalahu atau kadue hadas atau bagi hadas. Awli ajlihi atau karena hadas boleh, semua niatnya banyak. Jadi nggak ada batasan niatnya harus begini, nggak ada. Yang penting Bapak tujuannya saya mandi untuk menghilangkan hadas gede, saya mandi untuk menghilangkan hadas junub, itu sah semua. Nggak ada yang nggak sah. Kecuali orang yang mati, nggak harus niat. Yang matinya nggak bisa niat. Yang niat yang mandiin. Terus awit toharota al-wajibata atau toharah wajibah, banyak banget niatnya. Berarti di sini hati dikasih keleluasaan untuk memilih mana yang paling enak, mana yang paling gampang, mana yang paling biasa, mana yang paling gampang nyantol, gitu aja, bebas. Jadi agama itu gampang bener, nggak rumit. Karena kita belajarnya di waktu sekolah dulu di MI, barangkali di diniyah itu kalau habis makan biasanya gimana doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona. Ada minal musliminnya ya. Tuh cari seluruh hadis itu enggak ada yang minal muslimin, adanya wa ja'alana muslimin. Ya tapi saya nggak nyalain enggak. Alhamdulillah orang tua ngasih kayak gitu dulu ngajarin. Tapi tak cari seluruh yang semua hadis semua wa ja'alana muslimin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan pada kami semua dalam keadaan Islam. Kalau minal muslimin, sebagian dari Islam. Kayaknya bagusan nggak ada minnya kayaknya. Tapi boleh dicek, ntar dicek lagi dah. Tak cari yang wajah minal muslimin nggak ketemu. Hampir puluhan hadis minal muslimin semua. Hilang yang minal musliminnya. Adanya muslimin. Jadi hal dari kata-kata na. Jadi keadaan Islam. Tapi di sana juga semua, karena kita belajarnya dari dulu, nggak pernah menanyakan asal usulnya, ya maklum. Tapi itu sudah bagus, masih sebagian Islam.
Itkotakunu, kenapa kok pakai niat? Karena terkadang terjadi adat au nawatil haidu awinu fa'asau hilal wat'i. Lah ini karena adat itu biasanya orang itu kan, semua orang itu habis habis aktivitas kan mandi. Mandinya itu biasanya kan biar seger, iya kan? Yo dapatnya seger. Coba kalau mandinya saya niat mandi sunnah untuk melakukan sholat, kan enak kali. Saya niat mandi sunnah gitu aja kan beres. Untuk menghilangkan kotoran, ya monggo aja, gampang kan. Ini kan rata-rata kalau memang kenyataannya panas, waduh bikin seger, nyebur aja, ya. Nawa itu seger. Dapatnya seger. Ya kalau yang sunnah ya sunnah monggo. Atau niat siapa orangnya haid atau nipas hilal wat'i, untuk halalnya wat'i. Min haisu tau kufuhu, dari sekiranya terhentinya si haid tadi hilal wat'i alal husli, atas husel. Kenapa kok orang yang haid atau nipas itu kok pingin niat supaya halal wat'i? Karena wa ingkana haroman, sekalipun itu orangnya itu pelaku haram kazina. Walaupun orang zina ya tetap, maksudnya lonte lah, lonte apa kalau wetan begengge apa itu ya, WTS wanita itu. Lah itu kalau memang dia itu kok habis haid atau habis nifas, ya namanya londe, nggak punya pasangan, nawa itu huslal. Di sini ada keterangannya hilal wat'i, untuk halal wat'i. Masya Allah ini. Segitunya masih dibahas oleh para ulama. Ditunggu mudah-mudahan tobat. Kayak gitu, Pak. Ya nggak bakalan, ya nggak tahu tah. Nggak tahu. Nggak tahu lah. Nggak ngaji. Di sini wa ingkana haraman kazina li anallahu jihata ini, karena baginya punya dua jalur. Wa ilam takun muslimatan, sekalipun bukan Islam. Ya namanya orang-orang kayak gitu, boro-boro niat kayak, kalau niat kayak gitu ya udah ke masjid kali. Pokoknya ya mandi aja belubas nggak tahu ya Allah alam, nggak, kayaknya nggak tahu. Karena kayak gitu mah. Ini masalah niat. Jadi kita nggak bahas orang-orang kayak gini, enggak lah, bahasa yang niat buat pribadi, bukan ngejelekin orang, itu bukan. Saya yakin kalau yang orang-orang kayak gitu, insya Allah lama-lama kita tobat. Cuman sayang sekali kalau ada pengajian banyak, ada pendakwa-pendakwa banyak, dikira itu yang penting masuk surga. Jangan yang penting masuk surga, Pak. Sekarang gini aja dah. Bapak ini di dunia aja nih ya, di dunia nih. Yang ini punya rumah, yang ini rumahnya banyak, yang ini kamarnya banyak. Yang senengannya kamarnya banyak kali, Pak. Punya taman kan. Lah itu. Kalau di dalam keterangan sesungguhnya surga itu akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh itu, ya karena orang-orang yang nggak soleh yang akhirnya jatahnya, kan sudah saya terangkan. Setiap orang di dunia itu punya kapling dua, kapling surga dan kapling neraka. Kalau orang itu tidak bisa masuk ke surga, maka surganya itu kosong. Lah surga kosong itu diwariskan pada tetangganya yang soleh-soleh itu. Lah kalau orang yang tidak ibadahnya nggak banyak, jarang wirid segala macam, yo surga masuk, misalkan masuk surga, amin. Tapi tamannya itu nggak luas. Upama ada tamannya kosong, kayak gitu, Pak. Jadi makanya kenapa kok suruh wiridan? Kiai sudah santrinya banyak, wiridannya banyak sekali, nambah ini segala macam. Kalau ada ini wiridan lagi segala macam, karena memang ngejar supaya tamannya lebih luas kayak gitu, tingkatannya lebih banyak. Sama aja kalau orang di dunia ya, kalau nggak luas tetap aja kayak gitu kok. Bidadarinya songek. Bidadarinya songek.
Lah ini masalah mandi dan masalah wudhu adalah jalur dari sebuah ibadah. Kalau kita mandinya salah, kesononya sebuah salah. Tapi insya Allah kalau orang yang ngaji itu nggak ada yang salah, Pak. Jadi orang yang ngaji itu begini. Ketika orang itu dulu nggak bisa ibadah, ternyata kok masih salah lagi, tapi masih mau ngaji. Pas babnya dibaca, ya Allah saya ibadah dari dulu, ternyata kayak gitu salah. Astagfirullahaladzim. Langsung Pak diputus oleh Allah. Seret, dimaafkan semua. Terus ibadah yang pintar gimana? Naik derajat, Pak. Itu makanya ngaji begitu, Pak. Jadi yang dulu-dulu dimaafkan, yang akan datang sebagai kenaikan derajat itu ngaji. Lah kalau nggak ngaji, lah orang yang bisa dimaafkan itu kan cuma dua, sering bolak-balik di fikih itu. Orang yang baru masuk Islam, belum ketemu hukum-hukum. Dan orang yang ba'uda anil ulama, jauh dari ulama, hidupnya di pedalaman, nggak ada jalur internet, susah komunikasi, ya mungkin kayak orang suku-suku yang di dalam kayak gitu. Disamperin, dianggap musuh, dia mau nyamperin nggak mungkin. Lah orang itu selagi hidupnya kok masih pakai hati nurani, walaupun kok belum ibadah, kemungkinan masuk surganya ada fi masyiatillah, di dalam kehendak Allah. Selagi itu masih menggunakan hati nurani. Kan ada Pak, orang yang nggak tahu agama juga kan hati nurani dipakaikan, kasihan segala macam kan ada. Macam kayak hewan kadang-kadang itu kasihan sama temannya juga ada kan. Tapi hewan kan memang perjanjiannya di situ kan jadi kuntu turoba kan. Jadi debu kan. Setelah misalkan harimau telah makan makan kambing, makan sapi segala macam, entar dituntut Pak. Setelah dituntut selesai baru jadi dituntut Pak. Jangan dikira lepas enak, enggak dituntut. Kucing berantem dituntut. Ada tuntutannya selesai. Udah selesai baru jadi debu. Beda kalau kita dituntut, setelah dituntut selesai kacau Pak. Kalau udah dituntut Pak, udah kacau bener, udah. Harapannya udah repot kalau dituntut Pak. Ada yang ngomong, "Wis saya nggak bisa bayar di dunia, tak bayar di akhirat." Emang lo bawa apa? Jangan sampai utang dibawa ke akhirat. Jadi utang itu memang bisa ditentukan dengan satu, kalau orangnya meninggal, satu dibebaskan sama si piutang. Yang kedua ada yang membebaskan. Yang ketiga dibayari oleh ahli waris. Tiga kan kayak gitu. Lah kalau enggak, pal-palan Pak. Pal-palan kalau punya utang nggak bayar, pal-palan. Ibadahnya itu diambil. Ayo setelah diambil ya kalau banyak, kalau nggak banyak tekor, utangnya banyak lagi, tetangganya dituin nggak bayar semua, udah babak belur, bener babak belur. Lah yang paling rumit itu kalau sudah nggak punya kebagusan, disebutnya orang muflis, kebagusannya sudah nggak ada, orang yang punya tadinya itu diutangin kok belum bayar banyak, setelah diituin habis, si itu waktu masuk neraka nggak mau, dia yang jadi gantinya, kan repot Pak. Repot bener Pak, jangan main-main. Mendingan tobat lah, kalau nggak bisa bayar mau udahlah. Istighfar aja yang banyak, mudah-mudahan orang itu diberi kekayaan, nggak naki, mudah-mudahan dibebaskan gitu aja. Istighfar yang banyak sama dianya gitu. Ngeri. Walau nawal huslal mafrudota au faridotal husli ajahu, kalau niatnya itu niat mandi wajib atau wajibnya mandi itu boleh dibolak-balik, ajahu itu sudah mencukupi qot'an, jadi sudah bisa. Jadi gampang sekali. Qalahu firodoh intaha. Jadi qalahu telah berkata siapa Imam Nawawi, rodoh itu Imam Nawawi, di dalam keterangan tadi, firodoh di dalam kitab rodoh intaha, kayak 6 jilid kayaknya kitabnya ini. Wala Buddha, lah ini, dan suatu keharusan antakuna niyatu muktaronatan biawali mahsulin. Lah ini niat ini harus disertakan dengan permulaan yang dibasuh. Sawaun kana
min asfalil badani au alahu, baik itu memang adanya yang dibasuh itu bawahnya berarti kaki, asfalil badan, au alahu atau kepala. Au wasatahu, mandinya dari tengah. Misalkan boleh hujan-hujanan. Li'ana badanal junubi, karena badannya orang yang junub, kulahu seluruhnya, kaudwin wahidin itu nilainya anggota 1. Jadi bebas. Cuman niat itu harus muktaronan tadi ya. Kalau memang pas nyelup air niat juga boleh, pas guyur juga boleh, pas misalkan mau nyebur ke kali juga boleh. Kalau sudah di kali nyebur baru niat juga boleh, gampang Pak. Gampang. Yang penting harus nyantol di hati. Tapi kalau nggak nyantol di hati itu gagal udah. Kayak sholat, misalkan Allahu Akbar, kuaco bener. Saya bilang namanya sholat itu kalau yang takbir itu yang tadinya nggak ada itu ada Pak. Yang tadinya kunci nggak ketemu, di atas lemari. Yang tadinya itu duit jatuh nggak ketahuan, tadi di sebelah sono. Itu ketahuan semua Pak. Manusiawi. Saya rasa manusiawi, hampir semua orang begitu. Makanya di situ disiapkan dengan baik, pakai ta'awud segala macam, baca qul a'udzu birabbin nas segala macam itu untuk menghalau setan. Setelah Allahu Akbar, kalau pernah menulis di sono, Bapak pernah hafal itu Allahu Akbar, itu tulisan itu kelihatan Pak. Kelihatan. Boleh dicoba, ntar Bapak nulis doa apa aja yang pingin itu ditulis. Setelah tulis hafalin, Bapak baca sambil merem. Itu seolah-olah tulisannya kelihatan Pak. Itu namanya otak kita itu pastanya begitu Pak. Punya paste kayak gitu. Kalau kita dengar ada orang kok jualan bakso jauh sekalipun ya ting-ting. Itu bakso. Bahkan itu yang jualan itu pakai gerobak ono, pakai topi kayak gitu, pakai kaos gambar itu segala macam itu ingat semua Pak. Kalau pernah melihat. Itu hatinya sampai ke situ. Tapi kalau pikiran beda Pak. Kalau pikiran orang itu beda-beda. Kalau menilai orang itu kan pakai pikiran. Orang itu lewat nih. Pakai baju putih. Yang satu ngomong itu siapa? Yang satu kayaknya itu. Yang satu yang satu. Makanya yang namanya pikiran, pilihan segala macam nggak mungkin walaupun satu RT, satu rumah sekalipun. Nggak bakalan sama Pak. Itu harus disadari Pak, Qurannya begitu. Nggak usah melotot-melotot. Kalau kamu nggak sama sama saya, mendingan kamu cerai sama saya. Ya Allah, kayak gitu doang. Kan kasus kemarin kan banyak yang diusir kan? Gara-gara nggak milih ini segala macam. Ya Allah, tega bener. Kata saya namanya otak orang itu, pikiran itu nggak bakalan sama. Kalau pikirannya sama Pak, orang itu ya istrinya satu Pak. Rame-rame sama kan? Gitu, pikirannya nggak bakalan sama. Jadi menurut dia cakep, menurut itu kan belum tentu cakep relatif. Jadi itu kan hanya macam kayak pikiran orang itu kan tergantung dari makanan biasanya Pak. Kalau makanannya itu rusak, pikirannya biasanya rusak. Pikirannya rusak. Jadi nggak usah kalau beda pilihan, beda itu. Makanya saya ngelihat yang kasus sekarang lagi rame, kasus apa? Cirebon itu. Vina apa ya? Vina itu. Lah itu kalau ngelihat kasus kayak gitu, ribuan orang sampai ada yang hampir 1 juta itu yang komen itu yang sampai mendekati itu. Nggak ada yang sama. Ada yang menghujat sono, ada yang menghujat sini, ada yang menghujat emaknya, menghujat bapaknya, ada yang menghujat tetangganya, ada yang menghujat bapaknya lagi, ada yang menghujat. Masya Allah, itu semua itu kata saya mah besok bertanggung jawab di akhirat. Kalau mau komen, ya Allah mudah-mudahan secepatnya kasus ini cepat selesai. Ya Allah jauhkanlah fitnah ini. Itu monggo aja Pak, ikut mendoakan yang baik-baik aja, jangan menghujat. Itu benar-benar orang Indonesia Pak. Benar kuat benar kalau menghujat. Ngomong yang namanya GLBK itu ya benar-benar kuat. TO2L itu benar-benar saya emang nggak tega.
TO2L itu tolol. Benar, sampai tak tulis kau ini orang kok TO2L, sampai nggak ngomongnya nggak itu tolol, ngomong bab 1 segala macam, babi katanya. Masya Allah, heran, Masya Allah nggak tega yang ngomongnya gitu. Akhirnya ngomongnya bab 1 TO2L. Orang baru bab 1 aja cicilan katanya, babi. Masya Allah. Itu orang kalau memang akidahnya rendah, Pak, akidah rendah, itu akan terjadi begitu. Jadi kalau orang-orang yang masuk Islam, yang saya kadang-kadang sama orang yang masuk Islam itu ngeliatin itu ya Allah dikasih sakit segala macam. Jawabannya apa? Karena Allah itu merahmati saya. Kayak gitu. Jawabannya gimana? Apa enggak ngenes? Kita yang gitu sakit pecicilan, mana sih dokter? Gua diladeni segala macam. Masya Allah, itu orang yang baru masuk Islam ada sakit. Ini karena Allah sayang sama kita, dikasih rahmat. Luar biasa kan ademnya. Kalau pecicilan nambah sakit, Pak. Jadi kalau Allah ngasih sakit sama kita, selagi loh, Allah ngasih cobaan sama kita, selagi kita itu masih bersujud, kita masih bersabar, kita masih beriman, yakin itu ujian gitu aja, Pak. Tapi ketika kita dikasih kayak gitu segala macam, kita sudah lepas dari sujud, kita itu sering maki-maki, kayaknya itu sudah lepas dari ujian. Mungkin ada apa-apa, mungkin gitu ya, hati-hati ya. Soalnya kan kalau Allah kan isbiru waso biru, kalau kamu bisa sabar, ayo kuat nggak ini, pertahankanlah sabarmu, perkuatlah kan sabarmu, kan kayak gitu. Jadi iman yang keenam itu kadang-kadang nguji kita, bikin kesel, Pak. Bikin keselnya apa? Kalau kita kena musibah. Sekarang begini aja dah. Ketika Bapak hidup di dunia ini, Bapak itu harta kan kesebutnya anak titipan. Berarti seluruh termasuk mata segala macam titipan semua. Ketika Bapak mati, kita mati, segala macam harta itu kan bukan milik Bapak lagi. Karena titipan. Hanya hak untuk mengambil buat bayar utangnya, terus buat mengkafani sampai menguburkan selesai. Jika anaknya ada yang masih kecil, gede, atau ada majur alaih itu ada yang gila, atau majur alaih itu ada yang orang itu nggak bisa menasarufkan uang, sedang nggak boleh. Anak kecil kan belum boleh, orang gila nggak boleh. Maka harta itu tidak boleh dipakai untuk biaya kematian. Jangan salah, Pak. Nggak boleh. Kecuali ahli warisnya itu normal semua, diajak ngomong bareng-bareng, ini hartanya sekarang dibagi, ntar bagiannya segini, dipotong warisan. Itu yang benar begitu, Pak. Kalau kita baca kitab sampai bolak-balik, orang meninggal, setelah meninggal, utangnya beresin, kapan ini udah dikubur, pesta 7 hari katanya. Misal kata orang luar kan ngomongnya pesta kan, keselnya kan kayak gitu. Udah tahlilan sampai pesta 7 hari katanya. Udah kayak gitu, pesta 20 hari ngomongnya, bikin kesel saya jujur aja. Terus 40 hari, 100 hari, tahun hol terus kan ya. Itu nggak boleh pakai harta si mayit. Boleh harta si mayit. Harta si mayit itu tidak boleh dipakai itu karena itu harta warisan. Itu dibagi dulu, setelah dibagi monggo, mau urunan monggo. Hati-hati loh, Pak. Jangan kita setelah meninggal malah bikin beban orang tua, akhirnya nambah dosa, Pak. Loh, apa itu ada suruh? Lah ya orang yang mati itu kan harta itu kan cabut milik Allah. Dicabut milik Allah kan? Setelah dicabut milik Allah, diberikan kepada ashabul furud. Ada yang bagian 1/8, ada yang 1/6, ada yang 1/4, ada yang separuh, ada yang asobah. Setelah itu, monggo mau dibagi rata, monggo mau dikembaliin lagi buat biaya, monggo. Yang penting itu ilmu itu dipakai. Lah sekarang sudah hilang. Memang udah ancaman. Akhir zaman itu ilmu faraid itu hilang duluan. Jadi ada faraid, orang itu mesti lebih cenderung pakai golok, pakai kekuatan, karena bagiannya ini, kata yang ini segala macam. Saya mah dulu sudah dikasih ono, tapi kan masih hidup kan dikasih. Akhirnya minta laki yang memang masih hidup kan dikasih kan.
itu ribut. Itu diperhatikan, Pak. Kalau kita mau ngaji itu ya sampai matinya kita itu benar-benar dikubur, itu benar-benar jangan ninggal hal-hal yang menyalahi syariat, Pak. Lah perkara anaknya kok nggak melakukan, bukan salah kita. Kalau kita nggak ngomongin baru salah. Ingat-ingat itu. Jadi kalau meninggal itu harta itu jangan ini buat biaya saya yang ono. Nggak ada orang meninggal, orang yang hidup ngomong ini buat biaya saya seminggu, sebulan, segala macam. Itu tidak boleh, karena orang meninggal, plek itu nggak boleh mengakui ini, nggak bisa. Karena meninggal itu sudah nggak ada, putus. Harta itu putus. Makanya disebut itu titipan. Nyawa pun diambil. Hati-hati itu. Ya tapi kajian kayak gini nggak ada, memang dasarnya di sini, mau senangnya begitu. Ini harta dia, dekatkan untuk dia, gitu. Dekatkan untuk almarhum. Wasiat. Pokoknya gini, dia punya kontrakan ada 5, hasil itu untuk dia, untuk yang meninggal. Hasilnya untuk Yang meninggal sedekah. yang boleh Pak begini, ini ada kontrakan 5, ini hasilnya untuk sodakoh, pahalanya buat dia, itu boleh. Pahalanya buat dia, Bu, boleh. Ingat loh, beda loh. Kalau tadi kan harta ini buat biaya, harta waris kan. Kalau kita punya kontrakan misalkan 10, duitnya dibagiin terus tiap bulan, boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Itu kontrakan milik yang meninggal bagaimana tadinya? Yang meninggal. Oh, milik yang meninggal belum dibagi. Belum dibagi. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Karena misalkan ada ahli waris. Ini orang yang ahli waris itu anak doang, kadang-kadang sini mah. Bapak kesono nggak dikasih. Kadang yang nggak punya laki-laki, nggak punya anak itu segala macam, punya saudara laki-laki nggak dikasih kan begitu. Kadang-kadang ya, anak angkat malah dikasih semua. Itu salahnya itu, akibatnya akhiratnya itu bertanggung jawab. Jangan sembarangan itu. Itu ayatnya itu banyak banget surat An-Nisa kok. Bahas tentang warisan. Hadisnya juga banyak. Tapi memang di sini tidak berlaku. Katanya gimana? Yang penting mengerti ridho sama ridho. Yang namanya ridho sama ridho itu begini, Pak. Ridho sama ridho itu yang dihukumi secara syariat. Terus ridho sama ridho, Pak. Kalau belum hukum syariat, ya nggak mungkin. Sekarang saya gambarkan aja. Ada orang ngomong, pokoknya yang penting kalau jual beli itu ridho sama ridho. Kalau orang kampung, ada yang jual di dalam perut sapi itu belum lahir sudah dijual. Kalau di sini suka ada nggak? Di kampung ada, Pak, karena banyak ngawur sapi. Sapi di dalam perut sudah dijual. Kesebutnya seletongan. Kalau bahasa sononya seletongan. Seletongan itu barangnya belum ada sudah dijual, tapi sudah lah hamil. Atau pohon durian belum Masih bunga. belum ada. Kalau sudah ada namanya ijon. Belum ada. Dijual untuk tahun depan. Itu namanya seletongan, bahasa seletongan. Jadi penipuan kan? Oh, barangnya kayak belum ada. Kok berani jual? Gimana ceritanya? Itu di kampung berlaku. Masih kita ngomong haram segala macam, nggak bakalan digubris. Kalau sudah ngik-ngikan mau mati, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa apa? Dosa apa ya? Kamu dosa dari kecil sampai sekarang masih dosa, saya bilang. Itu nggak boleh, tetap aja melawan, kayak gitu. Lah, orang yang jualnya waktu itu, yang ngomong, saya ikhlas. Ngomongnya kan begitu. Yang belinya juga oke. Karena yang belinya itu bakalan untung gede. Kan jualnya murah, Pak. Yang jualnya lah belum ada ini ya, daripada besok ya enggak hasil, mendingan saya udah untung. Jadi dua-duanya itu sudah etikannya jelek. Iya kan? Satu pingin untung banyak, yang satu modar kalau dia mati ya enggak itu. Setelah lahir jebret, sapinya meninggal yang itu, yang lahir. Terus gimana? Enggak diambil. Yang mati ngambil gimana? Akhirnya ntar nunggu lagi. Setelah kayak gitu butuh sapinya dijual. Perang nggak kira-kira? Ayo juga bener. Sampai sekarang masih ada jualan kayak gitu. Namanya seletongan, saya ingat itu. Seletongan. Jadi seletongan itu jual durian yang belum ada bunganya. Kalau yang sudah ada
biji sudah ada duriannya kecil-kecil, namanya ijon. Boleh nggak itu? Hah? Ya boleh kalau mau dirontokin langsung. Iya, maksudnya jual mangga masih hijau itu. Boleh kalau mau buat rujakan itu. Yang nyengir-nyengir itu monggo, jangan nunggu mateng. Nunggu matang nggak boleh. Nunggu matang nggak boleh. Ya nggak boleh itu, makanya mana ceritanya. Ntar yang kecil tumbuh lagi, yang bunga, wow, hancur yang jual mah rugi. Giliran pada jatuh kena angin somplak, nggak diterima, minta ganti kan kayak gitu. Pokoknya jualan yang dilarang agama, ujung-ujungnya pasti akan bikin masalah. Walaupun tadi akadnya saya ikhlas, iya saya ikhlas seneng. Karena di hatinya juga, wah saya bakal untung banyak dari sana modal bakal ini nggak musimnya kayak gini nggak bakalan jadi. Gitu kan. Ujung-ujungnya apa kalau nggak jadi nggak diambil? Ternyata buahnya rindang, hasilnya gede. Umpama dijual dulu cuman 1 juta, sekarang laku misalkan 30 juta. Mesti komplain Pak. Jengkel ngamuk. Kalau gua tebang aja sekalian kayak gitu ujung-ujungnya. Pasti di kampung begitu kok. Saya tuh ngeliat sendiri, di kampung saya masih ada kok. Dulu. Sekarang nggak tahu, saya nggak pernah lihat, tapi kayaknya masih berlaku. Soalnya orang butuh duit itu bukan semakin kurang, semakin butuh. Itu hati-hati. Lah ilmu faraid itu perlunya Bapak dikaji untuk mengetahui tentang kefaraidan, terus dibayangkan sama anaknya. Bapak bayangkan sama keluarganya ini besok. Mama, ini anak-anak, ini kalau bapak yang mati, ini kesini, ini kesini, ini kesini, bagiannya segini. Perkara adanya berapa itu bukan urusan, yang penting sepernya ada. Kalau yang nggak ada mama, ini bagiannya segini. Loh, kalau hartanya itu harta gono gini, ya milik bapaknya dulu, dipisah, masa hidupnya harus ketahuan. Jadi milik ibunya ketahuan. Kalau yang meninggal anak bawaan bagaimana, yang ini bawaan kan harus ada itunya. Perkara antaranya sudah di faraid seret. Sama adik perempuan kasihan, sama yang kecil kasihan, udah dibagi rata aja. Tapi setelah di faraid milik pribadi Pak. Iya kan? Kata saya sama aja sih Pak. Cuman kita mendapat ibadah yang ilmu faraid itu separuhnya agama loh Pak. Ilmu faraid. Makanya beratnya luar biasa. Orang kalau sudah punya harta banyak itu, anak 10, ada yang pingin orang tuanya cepat mati, ada aja Pak. Ada yang pengen cuma mati, kenapa cepat mati? Lah kalau kayak gitu saya lagi pusing, orang tua mati kan mending dapat warisan. Ada aja yang kayak gitu. Ada. Orangnya masih hidup ditungguin matinya. Ini biaya yang warisan tadi nggak boleh dipakai ya Kiai, maksudnya gitu. Biaya yang warisan yang sudah diwaris boleh. Yang sudah diwaris boleh. Yang nggak boleh itu sebelum diwaris. Ya ini biar jelas ya. Ini kan ada orang meninggalkan harta banyak. Lah, yang diwajibkan dalam agama sebelum menjadi harta waris, utang mayit, terus tashis itu biaya kafan sampai penguburan. Biaya yang masak aja udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Pesta 7 hari itu nggak masuk. Lah, kalau kok pakai duit itu, monggo didamaikan sama keluarga dengan catatan tidak ada mahjur alaih. Mahjur alaih itu anak kecil yang belum bisa apa-apa. Atau ada orang yang lagi sakit gila. Mahjur alaih itu nggak bisa, orang mahjur alaih itu nggak bisa gitu. Itu nggak boleh. Total itu nggak boleh. Kalau misalkan ke orangnya sudah nalar semua, sudah dewasa semua, dikompromikan. Ntar ini diambil dari harta ini yang ada, cuman ntar dikalkulasi dengan harta warisan. Dikalkulasi dengan harta warisan. Itu boleh karena ada kesepakatan. Kalau ada satu nggak bisa, harus bagi dulu. Tetap yang menang yang tadi, karena yang satu itu adalah yang beralasan agama. Kayak gitu. Berarti ribet ya? Ya enggak kata saya mah. Enggak ribet. Enggak ribet. Karena kita itu enggak biasa kayak gitu, seolah-olah ribet. Kalau zaman sahabat memang begitu. Jadi jangan dihitung ribetnya. Ini
semakin mendekatkan kita kepada Allah, mempermudah kita menuju ke surga. Lah kalau itu nggak diurus, karena kita itu mestinya bisa, kalau tidak menyampaikan kepada anak, yakin ganjalan besar itu. Dan itu dosa besar. Dan dosa besar itu adalah satu ganjalan yang dosa kecilnya tidak dimaafkan gitu Pak. Didoain Allah ma'afirlah warhamu wa'afi'abwanu. Allah melatahmu ajrulatun ba'dahu. Walah enggak masuk. Karena dosa besarnya masih ganjel. Jadi sebelum mati itu orang harus tobat nasuha, tobat tobat yang brutal gitu kata orang, tobat brutal katanya. Brutal itu tobat langsung dari nyolong ayam sampai ngamal ngasih ayam gitu, brutal lah. Tadinya nyolong kambing, ngamal kambing gitu, brutal namanya. Itu ingat-ingat Pak. Ntar kalau pas bab di sini nggak ada yang namanya bab faraid. Ntar faraid akan saya bedah pada waktunya. Kalau memang ada ada kasus-kasus masing-masing itu punya catatan. Ini dihitung ini. Bukan untuk membagi harta, saya hartanya berapa. Yang menjadi masalah adalah ini ajaran agama. Itu Anisa itu hampir seabrak-abrak gitu menerangkan tentang itu. Kalau yang mati perempuan ini sekian, kalau nggak punya anak sekian. Kalau ini sudah dibagi sisa sekian, maka diambil anak laki-laki, ini dibagi 2 anak laki-lakinya. Kan ada semua. Masa hukum Allah disepelekan? Kalah dengan hukum Belanda. Sembarangan. Meski karena bukan hukum Islam, ya kita orang Islam yang melihara hukum Islamnya. Loh, kalau begitu, kalau nyolong potong tangannya, jangan nyolong, gitu aja udah. Kalau mati dibunuh, jangan bunuh, gitu maksudnya gitu aja Pak. Jadi nggak usah bikin ribet. Terus di sini, falau nawa, misalkan ini orang itu sudah nyiram basah semua. Falau nawa bada husli juz'in minhu, setelah membasuh, saya sudah basah semua kok, baru niat. Wajabat, maka wajib i'adatuhu li adamil i'tidadi bi. Wajib mengulangi niat karena itu memang tidak dihitung. Artinya basuhnya diulang lagi Pak. Niat tadi itu baru yang dihitung. Jadi wajabat i'adatuhu, wajib membasuh kembali. Artinya yang tadi basuhan pertama itu diulang lagi Pak. Misalnya udah dibasuh nih kepala. Kepala dibasuh, setelah kepala dibasuh baru ingat niat. Leher ke bawah. Maka kepala ini nggak usah niat lagi, tapi diulangi karena ngikut niatnya ke sini. Kayak gitu. Tapi hati-hati, niat itu harus dilatih dalam hati itu. Kalau nggak dilatih biasanya gagal Pak. Itu di kamar mandi ya Kiai. Di kamar mandi di mana niat itu nggak ada halangan karena niat itu di hati. Masuk di kamar mandi boleh. Tadi qoblal niyati fawujubu korniha bi awalihi, maka wajibnya barengan niat tadi dengan kawitan, dengan permulaan membasuh. Itu wajibnya, itu permulaan membasuh. Cuman kadang-kadang gagal kerja, akhirnya nyiram dulu belum niat, atau niatnya masih berat, di hatinya nggak pas. Tetap yang mulai pas itu yang dihitung. Ya sebaiknya siram sampai 3 kali ya ketemulah. Nah, itu gampang, nggak ribet. Cuma niat itu harus dilatih kayak tadi itu. Kalau nggak dilatih repot. Inama huwa lil i'tidadi bihi, karena itu memang menjadi hitungan di dalam mandi. Lali sihati niati, bukan hitungan sah niata, bukan, tapi hitungan yang dibasuhnya. Kalau niatnya tetap sah, kapanpun niat tetap sah. Pas mandi baru ke ujung kaki, pas di jempol doang sedikit serut baru niat, ya jempol itu yang baru dihitung. Yang lainnya belum dihitung.
pas basuh itu nawaitu huslal, hatinya belum nyantol. Yuk baru ke lutut ke bawah itu yang baru dihitung, yang ke sini siram lagi gitu, gampang. Yang bagus yang mandi pakai shower aja udah ta. Niat terus aja. Li'annaha karena sungguh niat qad sohat sungguh telah sah apa niat walau lam yukorinha bi awalihi sekalipun tidak disertakan di permulaan mandi tetap yang namanya niat sah, cuman yang dibasuh sebelumnya itu belum dihitung mandi. Lah ada orang yang mandinya itu dicicil. Zaman dulu itu santri kalau ngikut mertua kan kamar mandinya satu, mau mandi malu gitu kan. Malam-malam mandinya kepalanya doang. Kepala doang. Lah udah kepala doang. Subuhnya kan tinggal nerusin ke sini kan. Ya udah kan niat lagi. Kalau niat lagi enggak ngaruh, dia udah niat nanti kan sini. Niatnya kan di sini tinggal nerusin. Kan fardunya kan cuman 2. Yang satu itu niat, yang kedua itu baru mau di itu. Jadi nggak ada kata-kata harus tartib, nggak ada. Kalau tartib ini harus telinga dulu, yang dulu karena repot Pak. Pokoknya basah aja udah. Lah itu ada yang kayak gitu mandinya, dicicil. Yang kedua dari furudul ghusl ta'mimul badan. Nah ini ta'mimul badan dohirihi bilma'i, ya dohirnya. Semua wa minhu al-anfu. Nah, ini hidung itu loh Pak, hidung. Wal unmulah al-mutahidani min nahwi dhahabin. Nah, ini misalkan ada orang yang ini ulmulah al-mutahidani min itu ada ini potong nih, misalkan potong. Terus ini disambung dengan apa namanya? Dengan mas misalkan nih, mas. Lah ini dibasuh juga karena untuk mengganti di dalam. Yang di dalam ini nih. Karena yang di dalam yang terpotong itu nilainya luar. Ya ini yang sambungan ini tetap kayak orang yang suka sulap itu kan duit, padahal duitnya kan di dalam sini kan. Nah, lah ini kalau dicopot hilang seret ini, copot tangannya ini terus ke sini. Itu kan orang sulap. Lah itu misalkan itu kok memang jari putus dan itu dibikin pakai emas memang buat nyambung ini. Ya ini tetap dibasuh. Karena untuk mengganti yang di dalamnya sono. Kalau dicopot kan repot. Sambungan kayak gitu kadang-kadang. Ada juga kan yang tangannya potong diganti pakai itu kan ada kan. Fayazibu husluhu badalan amma tahtahu li'annahu bil qat'i sara minadh-dhahir. Oh iya benar. Itu di situ wajib membasuh karena buat ganti dari yang di sini yang di dalam ketutup itu tuh, ketutup. Li'annahu bil qat'i sara minadh-dhahir karena terpotong tadi, maka yang bekas potongannya itu nilainya nilai dohir gitu. Dohir itu artinya harus dibasahi. Jadi telinga segala macam diucek-ucek semua biar basah semua. Jadi airnya juga air yang ini yang ngalir, jangan dipel. Jangan dipel, mandi dipel. Wadufru yusama basarotan huna bihilafihi fi babin nakid. Nah ini kalau duper semua juga sampai ke bawah-bawahnya juga diberesi semua. Makanya yang suka kukunya panjang segala macam sampai hitam-hitam itu katanya tempatnya jin segala macam lah. Nggak tahu, jinnya kecil berarti. Di sini wala yajibu huslu sya'ri an-nabiti fil ain. Jadi nggak wajib membasuh rambut yang tumbuh di mata awil anfi atau di dalam hidung. Di mata ini bukan di atas mata. Tapi wa inna wajaba husluhu minan najasah. Kalau najis wajib dibersihkan gitu. Li ghalatiha karena beratnya najis itu memang harus, kalau najis memang harus dibuang ya. Lah bagaimana kalau badan najis
Terus orang mau mandi, apa najisnya dibuang dulu apa sekalian? Boleh dibuang dulu, boleh sekalian. Kalau najisnya bukan najis mughaladah ya. Najis yang mutawasitoh atau najis ringan. Kalau najis mughaladah mau nggak mau harus dihilangkan dulu itunya, airnya. Wajibu dan wajib apa isolul ma'i menyampaikan air ila matahtal urlati. Urlah itu bagi anak kecil yang belum disunat itu. Maksudnya kalau anak kecil kok ini ngomongnya bukan anak kecil ini, orang gede belum sunat ini. Ya orang yang baru masuk Islam yang dari sono tuh gede belum sunat, yang mandi harus dibersihin dalamnya. Karena itu nilainya nilai luar itu. Nilai luar. Makanya kalau dalam keterangan-keterangan fikih lain itu, kalau ada anak kecil, kalau di sini kan anak kecil lah, belum sunat, diyakini kalau dia itu waktu kencing itu nggak tuntas. Suka kencingnya pakai kayak obat merah, obat abrit. Masuk ke masjid, sholat, nempel ke tetangganya yang itu tetangganya kan batal, Pak, karena mahmul. Terus kalau bapak itu nyingkirinnya itu pakai begini, itu batal. Nyingkirinnya harus begini. Kalau dalam fikih begitu, Pak. Nyingkirinnya begini, itu membuang kalau begini ya. Kalau ada najis jatuh kering dia, kalau najis basah ya susah. Kering misalkan nih. Kita buangnya begini, Pak. Kalau buangnya begini, batal. Karena membawa najis kan begitu. Nah itu anak kecil kayak gitu. Loh kalau begitu Rasul itu dulu Hasan Husain itu kalau Rasul sholat kan pakai naik segala macam. Mas itu orang Arab itu 7 hari udah sunat. Loh sini ya SMA kelas 4 belum. SMA kelas 4 belum sunat. Dogol setahun zaman dulu kan, sekarang nggak ada ya. Nggak ada dogol setahun kelas 4 belum sunat, nungguin itu katanya. Waduh ya semprewuta. Kalau memang Rasul pun itu punya khawais, artinya keistimewaan gitu kan. Jadi beda, jangan itu buat dalil. Baca kitab Hasois Rasul. Rasul jangan disamain. Urusan najis nggak ada yang tembus. Itu anak kecil itu, makanya kalau ada anak kecil ya sebaiknya itu harus dirapihin di sebelah mana supaya ya anak kecil kalau diomelin ya kan ntar nggak ke masjid mestinya kosong, yang ramai anak kecil kok. Anak kecil yang nggak boleh dihituin, cuman diatur, mestinya bapaknya itu ikut. Ini mah anak kecilnya mah kenceng, bapaknya nggak ikut. Ditanya bapakmu kemana? Tidur. Kemana bapakmu? Tahu tadi kamu tuh ngadu kotok. Ayo enak lagi mana? Angel wis, angel. Li'anahu dohirun hukman. Jadi memang itu hukumnya dohir. Wa ilam yadhar, sekalipun itu tidak tampak hisan di dalam kelihatannya. Walaupun tidak tampak itu nilainya hukum luar. Makanya harus dibersihkan.